Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh Ibu dosen kita, Bu Sri Andriani. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Nur Hadi Susanto, lalu teman saya, lalu Ibnu Sani, dan kawan saya, Ahmad Ridho Hafiz. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang aliran kegiatan perekonomian, teori konsumsi, dan teori investasi. Apa itu circular flow atau aliran kegiatan ekonomi? Circular flow diagram merupakan model ekonomi yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing dari pelaku ekonomi. Apa saja pasar utama? Pasar utama 1. Pasar barang dan jasa, goods and service market, merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. 2. Pasar tenaga kerja, labor market, merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. 3. Pasar uang dan modal, money and capital market, merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran uang dalam pasar uang dan pasar modal yang diperjualbelikan bukanlah fisik uang. Tiga, apa saja sektor-sektor perekonomian? Sektor-sektor perekonomian. 1. Sektor rumah tangga, household sector. Dalam sektor rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa. Dalam sektor perusahaan maupun barang dan jasa publik atau sektor pemerintah. Selain itu, sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah. 2. Sektor perusahaan, business sector. Pengeluaran dari sektor rumah tangga merupakan pendapatan bagi sektor perusahaan. Begitu juga dengan pemerintah. Misalnya, pemerintah yang membeli barang dan jasa dari perusahaan. Berbeda dengan sektor luar negeri, pendapatan yang diterima berbentuk ekspor. 3. Sektor pemerintah, government sector. Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai penyedia barang publik. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor pemerintahan dan mengeluarkan untuk sektor rumah tangga. 4. Sektor luar negeri, foreign sector. Dalam sektor ini, perusahaan dan pemerintahan merupakan perekonomian domestik. Jika tidak melakukan interaksi dengan sektor luar negeri, maka perekonomian dapat dikatakan tertutup. Interaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka dapat disederhanakan dengan mekanisme impor dan ekspor. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya lalu Ibnu Sani. Selanjutnya, apa itu teori konsumsi? Sebelum masuk pada teori konsumsi, kita perlu mengetahui definisi dari konsumsi itu sendiri. Nah, di sini menurut Siyuti tahun 1989, konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Pada konsumsi ada juga yang namanya pelaku konsumsi atau yang biasa kita kenal sebagai konsumen. Konsumen dapat kita artikan sebagai bagaimana dirinya memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Nah, masuk pada teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan teori yang mempelajari tentang bagaimana konsumen memenuhi kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Di dalam teori konsumsi ini ada yang namanya fungsi konsumsi, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi ini dapat kita cari nilainya dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya C sama dengan A plus BY. C di mana C itu adalah pengeluaran untuk konsumsi, A itu konstanta besarnya konsumsi pada saat pendapatan tidak ada atau sama dengan 0, disebut juga sebagai konsumsi otonom.
B itu parameter yang menunjukkan tambahan konsumsi atau delta C akibat adanya tambahan pendapatan atau delta Y. Y itu tingkat pendapatan nasional. Untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan dispensable dengan konsumsi dan pendapatan dispensable dengan tabungan, yaitu dapat menggunakan dua konsep. Yang pertama, konsep kecondongan mengkonsumsi, dan yang kedua itu konsep kecondongan menabung. Konsep kecondongan mengkonsumsi dapat dibagi menjadi atau dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi marginal dan konsep kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kita bahas yang konsep kecondongan mengkonsumsi marginal atau yang biasa dinyatakan sebagai MPC atau Marginal Propensity to Consume. Ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan dispensable delta YD yang diperoleh. Untuk mengetahui nilai dari MPC ini, kita dapat menggunakan rumus MPC sama dengan delta C per delta YD. MPC itu kecondongan mengkonsumsi marginal, delta C perbandingan di antara pertambahan konsumsi, delta YD pertambahan pendapatan dispensable. Terus yang kedua ada yang namanya kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau kita nyatakan sebagai APC atau Average Propensity to Consume. Ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan dispensable pada ketika konsumen tersebut dilakukan atau YD. Nilai APC juga dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus APC sama dengan YOC per YD. APC itu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, C itu perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi, YD itu pertambahan pendapatan dispensable. Terus yang kedua yaitu konsep kecondongan menabung. Konsep kecondongan menabung ini juga dapat dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama kecondongan menabung marginal, dan yang kedua kecondongan menabung rata-rata, sama seperti konsep kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan menabung marginal atau MPS, Marginal Propensity to Save, itu merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan dispensable atau delta Y. Untuk mengetahui nilai dari kecondongan menabung marginal, kita dapat menggunakan rumus MPS sama dengan delta S per delta YD. MPS itu kecondongan menabung rata-rata, delta S itu perbandingan di antara pertambahan tabungan, delta YD pertambahan pendapatan dispensable. Yang kedua ada yang namanya kecondongan menabung rata-rata, dapat dinyatakan juga sebagai APS, Average Propensity to Save. Ini menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan dispensable atau delta Y atau YD. Untuk mengetahui nilai dari kecondongan menabung rata-rata ini juga kita menggunakan rumus, yaitu APS sama dengan S per YD. APS itu kecondongan menabung rata-rata, S itu perbandingan di antara tabungan, YD itu pendapatan dispensable. Terus selanjutnya masuk pada apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Nah, yang mempengaruhi tingkat konsumsi ini ada 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu pendapatan rumah tangga atau household income, yang kedua kekayaan rumah tangga atau household wealth, yang ketiga tingkat bunga atau interest rate, yang keempat perkiraan tentang masa depan atau household expectation about future.
Kita bahas dulu yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ada 4 faktor. Nah, faktor pertama itu pendapatan rumah tangga atau household income. Pendapatan rumah tangga memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat konsumsi. Karena semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat konsumsi juga akan semakin tinggi. Kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar, atau bahkan pola hidup menjadi lebih konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik. Yang kedua, kekayaan rumah tangga atau household wealth. Tercakup dalam kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real dan finansial. Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan nasional. Misalnya, contohnya itu seperti bunga deposito yang diterima setiap bulan, rumah, tanah, dan mobil yang disewakan. Penghasilan tadi tersebut merupakan penghasilan non-upah. Yang ketiga ada yang namanya tingkat bunga atau interest rate. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi, baik dari keluarga yang memiliki kelebihan maupun kekurangan keuangan. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Terus yang keempat ada yang namanya perkiraan tentang masa depan atau household expectation about future. Jika rumah tangga memperkirakan masa depan dengan baik, mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karena pengeluaran konsumsi cenderung lebih meningkat. Dan sebaliknya, jika rumah tangga dalam memperkirakan masa depannya jelek, mereka pun menekan pengeluaran konsumsi mereka sendiri. Terus faktor yang kedua yaitu faktor demografi. Faktor demografi ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif kecil. Terus yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara dilihat dari berbagai klasifikasi, diantaranya usia. Semakin banyak usia produktif, maka semakin besar tingkat konsumsi, karena semakin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga akan semakin besar. Pendidikan makin tinggi pendidikan suatu masyarakat, maka tingkat konsumsi mereka juga semakin tinggi, karena pada saat suatu keluarga semakin berpendidikan tinggi, kebutuhan hidup mereka semakin banyak. Wilayah tinggal, semakin banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan atau urban, pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi, karena pada umumnya pola hidup masyarakat di perkotaan lebih konsumtif dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang berpengaruh adalah faktor sosial budaya dari masyarakat. Misalnya perubahan pola kebiasaan masyarakat karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Selanjutnya, apa itu investasi? Investasi merupakan keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi peningkatan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup atau penghasilan atau kekayaan di masa mendatang. Investasi juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan atau menambah nilai kegunaan hidup. Jadi, investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan dapat berupa non-fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridho Hafiz. Sisa nilai waktu dari uang. Pertama, nilai sekarang atau present value yang dapat dicari menggunakan rumus V sama dengan X per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T. V merupakan investasi awal, X nilai masa mendatang pada tahun ke T, dan R merupakan tingkat bunga, T atau jangka waktu. Nilai masa mendatang atau future value dapat dicari menggunakan rumus F sama dengan A buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T. F merupakan nilai yang akan datang pada tahun ke T, adalah investasi awal, R tingkat bunga, dan T jangka waktu. Apa saja faktor yang mempengaruhi investasi?
Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi, yaitu pengembalian diharapkan, expected rate of return, dan biaya investasi. Tingkat pengembalian diharapkan terbagi menjadi dua, yaitu kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan adalah faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Ketika aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian diharapkan, yang berarti semakin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian diharapkan. Yang kedua, kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun internasional optimis, biasanya tingkat investasi meningkat karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan. Selain itu, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi, seperti kebijakan menaikkan pajak, yang akibatnya tingkat investasi akan menurun. Dan kedua adalah faktor sosial dan politik juga menentukan gairah investasi. Jika sosial politik makin stabil, maka investor umumnya akan meningkat. Demikian juga dengan faktor keamanan. Yang kedua, biaya investasi. Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat investasi juga akan semakin menurun. Namun, ada juga saat di mana tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh biaya total investasi makin tinggi. Faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan yang menyebabkan biaya ekonomi dapat memperhitungkan nilai waktu dan uang dari investasi makin mahal. Dengan demikian, keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, dan stabilisasi politik dapat terjaga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.